ECB mempertahankan suku bunga deposito di level 2% sesuai dengan perkiraan. Bank sentral juga tidak memberikan panduan langkah lanjutan dan mikroteknologi serta meningkatnya keyakinan investor bahwa The Fed akan memangkas suku bunganya bulan ini. Bank Sentral Eropa atau European Central Bank kembali menahan suku bunga acuan di level 2% pada pertemuan di hari Kamis 11 September 2025 seiring dengan tekanan inflasi yang terkendali dan beredanya risiko ekonomi. Investor pun menyimpulkan peluang pemangkasan tambahan sudah tertutup. ECB mempertahankan suku bunga deposito di level 2% sesuai dengan perkiraan. Bank Sentral juga tidak memberikan panduan langkah lanjutan, menegaskan keputusan akan tetap berbasis pada data tiap pertemuan. Presiden ECB Christine Lagarde mengingatkan prospek harga masih lebih tidak pasti dari biasanya akibat kondisi perdagangan global yang fluktuatif. Menurut Lagarde, risiko terhadap pertumbuhan ekonomi kini lebih seimbang dan Lagarde juga kembali menekankan ECB kini berada di posisi yang baik dan menyatakan proses disinflasi telah berakhir. ECB sebelumnya memangkas bunga 8 kali berturut-turut dalam setahun hingga Juli menurunkan level dari puncak 4% ke posisi netral di angka 2%. Dari pergerakan bursa global, bursa Wall Street yang berakhir di level tertinggi sepanjang masa pada perdagangan di hari Kamis terdorong rally saham teknologi seperti Tesla dan mikroteknologi serta meningkatnya keyakinan investor bahwa The Fed akan memangkas suku bunganya bulan ini. Adapun pada perdagangan di hari Kamis, indeks S&P 500 ditutup menguat 0,85% ke level 6.587, Nasdaq Composite naik 0,72% ke level 22.043 dan Dow Jones melesat 1,36% ke posisi 46.108. Dari bursa Eropa, pemirsa yang menghijau pada hari Kamis ditopang rally saham sektor pertahanan menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan. Sementara investor juga mencermati keputusan Bank Sentral Eropa yang mempertahankan suku bunga acuan. Indeks Stoxx 600 ditutup menguat 0,55% ke level 555,33. CAC 40 Prancis ditutup naik 0,8% di level 7.823 meski dihantui oleh ketidakpastian politik dan juga fiskal. Sedangkan DAX Jerman menguat 0,3% di level 23.703. PT Bakri and Brothers Tbk resmi menguasai penuh saham pada Badan Usaha Jalan Tol Cimanggis Cibitung. Ya, langkah ini dipandang menjadi strategi penting grup usaha dalam memperkuat bisnis infrastruktur. PT Bakri and Brothers Tbk atau BNBR melalui anak usaha PT Bakri Tol Indonesia resmi mengakuisisi 90% saham PT Cimanggis Cibitung Tollways. Setelah menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa pada Rabu 10 September, BNBR menjadi pemegang saham tunggal badan usaha jalan tol tersebut. Direktur Utama BNBR Anindya Bakri mengungkapkan akuisisi senilai 3,56 triliun rupiah ini bertujuan untuk memperkuat posisi grup usaha dalam sektor infrastruktur nasional. Melalui pengambil alihan saham dan piutang dari Waskita Toll Road dan sarana multi infrastruktur, langkah ini diharapkan mampu meningkatkan sinergi dan kontrol strategis perusahaan. Sementara itu, Wakil Direktur Utama BNBR Ardiansyah Bakri menegaskan ruas Cimanggis Cibitung memiliki posisi strategis. Tol yang resmi beroperasi penuh sejak Juli 2024 ini terintegrasi dengan JOR 2 dan jalur Trans Jawa sehingga diproyeksi menjadi jalur alternatif untuk mengurangi kemacetan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Jabodetabek. Berbagi sumber, IDX Channel. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG masih konsisten menguat meski belum mampu bertahan di level 7.800-an di hari Kamis dan IHSG ditopang saham perbankan Himbara di tengah Kementerian Keuangan yang akan menarik dana dari Bank Indonesia dan mengembalikannya ke sistem perekonomian.
Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,64% di level 7.747,90 di akhir perdagangan Kamis. IHSG lagi-lagi memangkas penguatan usai sempat menguat ke intraday tertinggi harian di level 7.819,098. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor keuangan melaju di 1,93%, sektor kesehatan naik 1,37%, dan sektor transportasi dan logistik menguat 1,15%. Sementara sektor energi turun 0,50%, barang baku melemah 0,42%, dan sektor teknologi koreksi 0,33%. Saham emiten perbankan BUMN tercatat menjadi penggerak utama kinerja. Saham BBRI melesat 5,15% di level Rp4.080 per saham, menjadi penopang gerak menyumbang kenaikan 33 indeks poin. Saham BBNI melesat 7,80% di level Rp4.420 per saham, menyumbang penguatan 11,39 indeks poin. Saham BMRI ditutup menguat 1,82% di level Rp4.480 per saham dengan sumbangsi 7 indeks poin. Kenaikan dan Bank BUMN ini seiring dengan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa terkait menarik dana Rp200 triliun dari Bank Indonesia dan mengembalikannya ke sistem perekonomian. Langkah ini ditempuh untuk mendorong perputaran ekonomi yang lebih cepat. Keputusan tersebut juga telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Dana tersebut merupakan kas negara sehingga pemindahan dana ke perbankan bukan dalam bentuk pinjaman melainkan tambahan likuiditas agar bisa menggenjot penyaluran kredit. Berbagi sumber, IDX Channel. Ya, Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat melaporkan indeks harga konsumen naik 0,4% secara month-to-month di bulan Agustus 2025, adapun secara tahunan inflasi Agustus mencapai 2,9% dan menjadi level tertinggi sejak Januari. Inflasi Amerika Serikat naik lebih tinggi dari perkiraan pada Agustus 2025. Kenaikan ini diyakini tidak akan menghalangi langkah Federal Reserve untuk menurunkan suku bunga pekan depan. Biro Statistik Tenaga Kerja melaporkan indeks harga konsumen naik 0,4% month to month pada Agustus 2025, naik dari 0,2% pada bulan sebelumnya. Secara tahunan, inflasi Agustus mencapai 2,9%, level tertinggi sejak Januari dan naik dari 2,7% pada Juli. Angka ini sedikit di atas perkiraan ekonom yang memproyeksikan kenaikan 0,3% month to month dan 2,9% secara year on year. Laju inflasi ini memicu kekhawatiran stagflasi menyusul data pasar tenaga kerja yang lesu. Tekanan harga juga diperkirakan semakin besar dalam beberapa bulan mendatang karena perusahaan mulai kehabisan stok pratarif sehingga dampak penuh dari kebijakan tarif impor Presiden Donald Trump mulai terasa. Sementara itu, inflasi inti yang tidak memasukkan harga pangan dan energi tercatat naik 0,3% pada Agustus sama dengan level Juli. Secara tahunan, inflasi inti bertahan di level 3,1%. Berbagi sumber, IDX Channel.